Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Kak Dodi Channel Learning and Tutorial. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika tentang bilangan bulat untuk materi kelas 7 SMP atau MTS. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Dan kalau perlu komen, silahkan komen dan jangan lupa share dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Apa sih bilangan bulat itu? Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Dan juga bilangan cacah itu kan bilangan yang dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai tak berhingga. Jadi bilangan bulat itu adalah bilangan, semua bilangan, mencakup semua bilangan, baik itu bilangan negatif, bilangan positif, ataupun 0. Penulisan dalam garis bilangan seperti ini. Jadi ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai tak berhingga. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya sampai tak berhingga. Itulah yang disebut dengan bilangan bulat. Nah, kemudian operasi pada bilangan bulat itu ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sebelum saya melangkah lebih jauh untuk operasi penjumlahan dan pengurangan, ini teman-teman perlu pahami, di sini ada positif kali positif hasilnya sama dengan positif. Positif kali negatif hasilnya sama dengan negatif. Negatif hasilnya sama dengan negatif. Negatif kali negatif hasilnya sama dengan positif. Ini apabila ada dua tanda berkumpul, jadi maka tandanya itu, tanda operasinya itu kita kalikan teman-teman. Sederhana saja, sekedar pemanasan. Amir memiliki 3 kelereng. Ayahnya memberinya 2 kelereng. Berarti 3 ditambah 3 tambah 2 sama dengan 5. Saya kira bisa semua ya untuk ini ya adik-adik ya. Kemudian Amir memiliki 3 kelereng, ia berhutang 2 kelereng. Kalau berhutang itu sama dengan dikurangi ya, pengurangan. Berarti 3 dikurangi 2. Hasilnya sama dengan 1. Nah, kenapa di sini kok masih ada penjumlahannya? Kan di sini berhutang atau dikurangi ya, karena ini yang dibahas adalah bab penjumlahan bilangan bulat. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kalau ada dua tanda bertemu seperti ini, maka tandanya dikalikan. Positif kali negatif hasilnya sama dengan negatif. Jadi sama dengan 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Kemudian Amir berhutang 3 kelereng dan berhutang lagi 2 kelereng. Nah, berapa hutangnya Amir sekarang? Jadi berhutang 2, ngutang lagi 2, berarti hutangnya bertambah menjadi 5. Jadi kalau ngutang lagi kan hutangnya tambah banyak, logikanya seperti itu. Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Dalam pembelajaran ini kita akan mempelajari bagaimana caranya menambah dan mengurangi dua bilangan dengan bantuan mobil mainan, di mana mobil itu berada di atas garis bilangan. Bilangan positif berada di sebelah kanan 0 dan bilangan negatif ada di sebelah kiri 0. Mobil berdasarkan aturan berikut. Selalu diawali pada angka 0. Ingat ya, mobil itu selalu terletak di atasnya angka 0 dan menghadap ke kanan. Jika mobil menunjuk bilangan positif, mobil akan maju. Tapi jika mobil menunjuk bilangan negatif, maka mobil itu akan berjalan mundur. Jika menghadapi tanda tambah, mobil itu akan melaju terus ke angka berikutnya. Artinya, dia akan semakin ke depan. Jika menghadapi tanda kurang, maka mobil itu akan berbalik dan kemudian meneruskan untuk menuju angka berikutnya. Jadi kalau dikurangi, mobil itu akan berjalan ke sebelah kiri. Contohnya,
2 ditambah 4. Ingat ya, mobil berangkat dari angka 0 menghadap angka 0 ya, angka 0, kemudian bergerak 2 satuan ke kanan. Nah, 1, 2, 2 satuan ke kanan ya. Ini masih belum dijumlahkan. 2 ini berarti 2 sesudahnya 0. Kemudian ditambah 4. Ingat tadi kalau ditambah, maka mobil itu akan berjalan lagi ke depan atau ke sebelah kanan. Karena ditambah 4, maka mobil itu akan berjalan sebanyak 4 satuan. Nah, berarti hasilnya 6. Jadi 2 tambah 4 itu hasilnya 6. Memang ini terlihat sangat mudah ya teman-teman. Cuman ini sebagai nanti alat bantu untuk untuk penjumlahan yang ada 2 tanda seperti yang tadi atau pengurangan atau angka positif ditambahkan dengan angka negatif. Kemudian contoh yang kedua, negatif 2 ditambah 5. Ingat ada di angka 0 mobilnya ya. Kemudian akan mundur satuan ke kiri karena ada tanda negatif. Ingat ini negatif 2. Berarti mobil itu akan mundur. Nah, sekarang sudah ada di angka negatif 2. Kemudian bergerak 5 satuan ke kanan karena ini kan ditambah. Kalau ditambah maka mobil ini akan melaju ke depan atau ke sebelah kanan sebanyak 5 kali. Nah, sehingga di sini hasilnya 3. Atau gampangnya begini, teman-teman. Negatif 2, kita punya hutang 2, kita bayar 5, plus ini bayar ya. Kita punya hutang 2, kemudian kita bayar 5, maka berapa uang kita? Uang kita di sini sisanya masih 3, karena kita punya uang 5.000, bayar hutang 2.000, jadi masih ada sisa 3.000, seperti itu. Bagaimana, mudah kan? Nah, kemudian di sini tentang pengurangan. Perbedaan antara penjumlahan dan pengurangan. Dalam penjumlahan, mobil selalu menghadap ke kanan. Tapi dalam pengurangan, mobil itu berputar 180 derajat sehingga mobil akan berbalik arah. Jadi akan berbalik arah, bukan mundur ya teman-teman, bukan mundur. Mobil berangkat dari 0 menghadap ke kanan, kemudian bergerak dari 0 ya ke kanan. 5, berarti mobil ini akan bergerak ke angka 5. Kemudian ya, maka mobil ini akan berbalik arah. Akan berbalik arah. Nah, tadi mobil ini akan berbalik arah karena dikurangi. Dikurangi 3, berarti kita berjalan, mobil ini berjalan sebanyak 3, yaitu hasilnya 2. Jadi 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Kemudian contoh berikutnya, negatif 4 dikurangi 2. Ingat, mobil selalu berangkat dari posisi 0. Dan karena di sini negatif 4, maka mobil ambil posisi di negatif 4. Dikurangi 2. Dikurangi berarti mobil ini akan berbalik arah. Dan berjalan sebanyak 2. Nah, ini ya. Sehingga hasilnya adalah negatif 6. Hasilnya negatif 6. Atau gampangnya begini. Kita punya hutang 4, kemudian ngutang lagi 2. Maka hutangnya akan menjadi 6. 5.
dikurangi negatif 3. Mobil ambil posisi 2. Ini negatif 3. Nah, tadi ingat ya, teman-teman, kalau ada dua tanda berkumpul seperti ini, maka tandanya dikalikan. Negatif kali negatif hasilnya apa? Hasilnya positif. Berarti sama dengan 2 tambah 3. Berapa hasil 2 tambah 3? Kita coba buktikan pakai. Nah, kalau seperti ini, kalau negatif, kan tadi mundur ya, mundur. Mundur kan? Sehingga hasilnya adalah 5. Kemudian contoh berikutnya, 2. Maaf ya, contoh berikutnya, negatif 3 dikurangi negatif 5. Ini negatif kali negatif tadi hasilnya positif. Berarti kita punya hutang 3, bayar 5. Atau negatif 3 ditambah 5. Hasilnya adalah kita punya hutang 3, kemudian bayar 5. Hasilnya 2. Kita buktikan pakai mobil ini. Berangkat dari 0, mobil ini akan menuju angka negatif 3 di posisi awal. Nah, kemudian dikurangi ingat, mobil ini akan berbalik arah 180 derajat, yaitu menghadap sebelah kiri. Kemudian dikurangi 5, maka mobil ini akan mundur sebanyak 5. Dua. Ya, teman-teman, yang perlu diingat, kali positif hasilnya sama dengan positif dan seterusnya. Nilai dari 5 tambah negatif 2. 5 tambah negatif 2. Kalau ada dua tanda seperti ini, dua tanda seperti ini, maka dikalikan positif kali negatif, hasilnya adalah negatif. Jadi 5 dikurangi 2. Jadi sama dengan 5 dikurangi 2. Untuk mengerjakan soal seperti ini, teman-teman tidak akan menggunakan mobil yang tadi ya, karena kalau menggunakan mobil hanya akan lama. Jadi disarankan menggunakan ini. Jadi mobil itu hanya sekedar untuk memudahkan kita dalam memahami. 5 dikurangi 2, hasilnya sama dengan 3. Contoh berikutnya. Contoh berikutnya negatif 4 tambah 2. Kita punya hutang 4 bayar 2. Hasilnya adalah berapa? Negatif 4 ditambah 2. Jadi kita punya hutang 4, kemudian bayar 2, maka hasilnya adalah 2. Hasilnya adalah negatif 2. Maksud saya negatif 2. Jadi kalau kita punya hutang 4.000, kita bayar 2.000, maka hutang kita tinggal 2.000. Begitu dan seterusnya. Nah, saya ambil yang agak susah ya. Biasanya teman-teman itu, adik-adik itu kesusahan atau kebingungan kalau mengerjakan tandanya 2 seperti ini. Meskipun kadang bilang berulang-ulang kali, tapi tetap aja lupa. Jadi tambah atau positif kali negatif, hasilnya adalah negatif. Sehingga di sini negatif 3 dikurangi 2. Negatif 3 dikurangi 2. Punya hutang 3, hutang lagi 2, maka hutangnya berapa?
lagi 2, berarti hutangnya tambah banyak, sehingga hutangnya menjadi 5. Seperti itu. Nah, ini juga sama nih. Negatif 2 dikurangi 4. Punya hutang 2, ngutang lagi 4. Hutangnya menjadi 6. Begitu dan seterusnya. Gimana? Mudah kan teman-teman? Ini jawabannya ya. Jawaban yang tadi di atas. Ini kan sama. Nah, untuk menambah wawasan kalian, silahkan kerjakan LKS halaman 7 nomor 1 sampai 5. Sebagai bahan latihan di rumah. Dan jangan lupa tugasnya nanti dikumpulkan. Nah, gimana? Bisa dipahami? Mudah kan? Jadi matematika itu sangat mudah. Terima kasih sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa kalau suka dengan video ini silahkan di like dan yang belum subscribe silahkan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.